Perhatikanlah si pengemis kecil yang datang ke kota untuk kencan buta. Bertemu dengan seorang kakek yang pingsan di depan hotel. Semua orang takut untuk mendekati dan membantu kakek tersebut karena takut ditipu. Si pengemis kecil yang baik hati melihat hal tersebut tanpa memikirkan konsekuensinya. Dia pergi mendekat dan menolong kakek tersebut. Tanpa dia sadari, nasibnya segera berubah. Ternyata kakek tersebut adalah pemimpin dari perusahaan triliunan. Dia sengaja pura-pura pingsan, hanya untuk memilih menantu yang cocok. Setelah mengetahui bahwa si pengemis datang untuk kencan buta, kakek tersebut memberitahunya bahwa calon pasangannya ada di dalam meja nomor 6. Dengan sedikit keraguan, dia masuk ke dalam. Setelah dia pergi, namun kakek tersebut memerintahkan bawahannya untuk memanggil si pengemis dengan sebutan Tuan Muda setiap kali mereka melihatnya. Anak pengemis seperti ini, tanpa sadar menjadi pilihan yang memuaskan bagi kakek tersebut. Sementara itu, cucu kakek sedang menunggu calon pasangannya di meja nomor 6. Namun ketika dia melihat orang yang datang, adalah seorang pengemis kecil yang lusuh. Setelah bersalaman dengan sopan, dia mulai memperkenalkan diri. Pengemis kecil terkejut ketika mendengar wanita itu mengatakan bahwa dia menghasilkan 3 miliar per tahun. Dia hampir terkejut sampai jatuh dagu. Barulah dia menyadari, wanita itu bukan jodoh yang dia cari. Ketika dia sampai di meja jodoh sebenarnya, namun dia ditolak oleh lawan bicaranya. Tidak hanya menghina dia sebagai katak ingin makan daging angsa, dia juga memercikkan air dingin ke wajahnya. Setelah wanita pergi, pemuda baru mendengar dari orang-orang di sekitar. Wanita yang baru saja diajakin kencan sudah menyiapkan pesta di hotel besar. Hari ini akan menikah dengan konglomerat kedua. Apa yang baru saja kamu katakan? Hari ini adalah pernikahan Putri Cui dengan Chen Shao. Sepertinya seluruh kota awan tahu. Hanya kamu yang tidak tahu, kan? Hanya dengan penampilanmu yang kumuh seperti itu, masih berharap dengan Chen Shao. Dengan sosok seperti itu benar-benar mimpi yang tak masuk akal. Keluarga Cui terlalu berlebihan dalam menipu. Keluarga Cui berani mempermainkan saya. Tunggu aku sampai bertemu dengan guru. Dengan mengorbankan nyawa, jurus naga 9 putaran, saya pasti akan membuat mereka membayar harga. Jiang Yue, apa yang terjadi? Kakek memotong kayu. Sepertinya saya menabrak seseorang. Sungguh sial. Kamu baik-baik saja kan? Bisa mengemudi tidak? Tidak punya mata ya? Ah, sepertinya itu tanggung jawab saya. Cepat kabur. Sorry, saya pergi dulu. Kok begitu kebetulan? Lagi-lagi dia. Di dunia mana ada kebetulan seperti itu? Melihat dia tadi oleh wanita itu, terlihat malu. Mungkin melihat mobil kita. Mau menipu saja. Jiang Yue, kamu curiga tanpa alasan. Sungguh kurang ajar. Jika saya salah menebak, saya akan turun dan minta maaf langsung kepadanya. Sepertinya ini adalah takdir. Dunia luar terlalu berbahaya. Seharusnya mendengarkan nasihat lebih awal. Baru saja dihina oleh keluarga Cui. Sekarang ditabrak mobil lagi. Hai, apa kabarmu? Baik-baik saja. Sangat kebetulan. Ada apa denganmu? Biarkan aku melihat. Sakit. Kamu mau apa? Kamu ini, akibat dari pola makan yang tidak teratur dalam jangka panjang, menyebabkan gastroenteritis akut. Jangan berpikir untuk memanfaatkan kesempatan. Apa yang kamu pikirkan? Wanita-wanita seperti kamu, jangan terlalu sombong. Aku ingin membantu meredakan rasa sakitmu. Jangan bergerak. Kamu sedang apa? Jangan bergerak. Kamu benar-benar bisa pengobatan. Ini adalah pengobatan tradisional Tiongkok. Metode pijat Jiu Yang dapat meredakan rasa sakit. Namun, mengobati gejala bukan akar permasalahan. Untuk menyembuhkan sepenuhnya, harus menjaga pola makan yang teratur. Aku bilang wanita-wanita seperti kamu, bisakah jangan menganggap semua pria, semua hanya menginginkan uang dan keinginan duniawi. Di dunia ini, masih ada pria baik. Baiklah, tidak apa-apa, aku pergi dulu. Lebih baik jangan bertemu lagi dengan Jiang Yue. Kakek, kamu melihatnya kan? Anak ini tidak doyan uang dan wanita. Baik dan jujur. Bagaimana, nak? Kali ini kakek telah menemukan seorang calon menantu yang baik, bukan? Kakek, orang ini masih bisa diandalkan. Namun, aku masih perlu memikirkannya lagi. Baiklah, kakek, ini hadiah pertunangan untukmu. Kau dan anak ini akan dijodohkan. Ayo, kakek. Tapi, dengarlah dulu. Aku tidak akan menerima begitu saja. Menerima dia. Semua orang, letakkan bunga-bunga itu dengan baik. Chen Shao sudah menunggu. Tutup itu adalah teh 8. Bawa sedikit untukku.
Semua orang, cepatlah. Mereka benar-benar mengadakan pernikahan. Cui Panjang, keluarlah. Berhenti. Dari mana datangnya pengemis ini? Cui Panjang. Siapa yang membawanya masuk? Bawa dia keluar. Sekarang. Usir dia. Pergi sekarang juga. Apa arti kehidupan? Siapa kau? Berani sekali. Berani membuat keributan. Pernikahan keluarga Cui saya dan keluarga Chen. Saya murid Murongsang. Namaku Jiang Chen. Hari ini, atas perintah guru wanita, aku datang untuk memenuhi janji pernikahan. Kau berani sekali. Kau pikir kau bisa menikahi Rubing dari keluargaku? Benar. Guru saya meninggal sebelum menjadi dewa. Dia memberikan instruksi khusus. Ini adalah urusan besar bagi kedua keluarga kita. Kamu dengan penampilanmu yang begini, terlihat miskin dan kampungan. Berani sekali datang ke sini. Nyonya Cui, apa maksud dari perkataanmu ini? Saya melakukan perjalanan ribuan mil, turun dari gunung. Tidak hanya tidak memperlakukan saya dengan baik, malah bersikap dingin padaku. Menantu, kamu pikir kamu siapa? Dengan orang sepertimu, berani menyebut diri sebagai menantu keluarga Cui. Sikapmu, mau membatalkan pernikahan, kamu juga layak. Harus tahu posisimu dengan jelas. Keluarga kami seperti es. Seharusnya menikah dengan keluarga bangsawan di kota awan. Setidaknya seperti Chen Shao, yang didukung oleh keluarga Su. Awalnya aku pikir, Ruying sudah menjelaskan dengan jelas padamu. Tidak terduga, kulit mukamu, 7 ini sangat tebal. Masih berani datang ke sini, membuat malu. Tuan Cui, tidak mau mengeluarkan pendapat. Teringat. Aduh, keponakan Jiang Xian. Inilah lelucon yang pernah saya buat dengan gurumu. Sebuah lelucon yang dibuat dulu. Keluarga Cui, tidak pernah dianggap serius. Kenapa kamu jadi serius? Awalnya aku pikir, Ruying tidak mau menikah denganku. Baru saja akan membatalkan pertunangan. Tidak disangka, kepala keluarga besar keluarga Cui di kota awan. Pertunangan berada di... Lihat sendiri. Tidak jelas. Buka matamu lebar-lebar. Kamu berani merobek pertunangan saya. Pikiran tidak berfungsi dengan baik. Kesepakatan ini pada saat itu. Apakah ada bukti? Tentu saja. Ini adalah dari tulisan hitam di atas kertas. Perjanjian pernikahan di sini. Lihat sendiri. Tidak mengerti. Buka matamu lebar-lebar. Benar. Inilah surat perjanjian ini. Cui Panjang. Tanpa surat perjanjian ini, kamu pikir kamu siapa? Hanya ingin mengandalkan gurumu pada awalnya. Sedikit bantuan. Hanya ingin meraih yang tinggi. Kamu bermimpi. Cui Panjang. Kamu berani merobek perjanjian pernikahanku. Kamu terlalu berani menipu orang. Kalau aku merobeknya, bagaimana? Hanya selembar kertas sampah. Hanya orang bodoh seperti kamu. Hanya akan menganggap lelucon seperti ini serius. Cui Panjang. Guru saya pada awalnya benar-benar buta mata. Hanya akan menyelamatkan kalian para penjahat ini. Kamu masih berani menyebutkan gurumu. Pada saat itu dia hanya untuk tinggi merayu keluarga Cui saya. Sebuah aliran liar di pegunungan. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai tamu istimewa. Hal lama itu, memanfaatkan kesulitan keluarga Cui kita. Mengambil kesempatan dari bencana. Sekarang dia sudah tidak ada. Bahkan mengirim anjing sepertimu untuk menghisap darah. Kamu dan gurumu, hanya 2 badut yang melompat-lompat. Cui Panjang, saya memperingatkan Anda. Kamu bisa bicara tentangku. Tapi kamu tidak boleh bicara tentangku. Gurumu yang telah pergi. Kamu masih berani bertindak. Apa yang salah dengan menghina gurumu? Ya, ini milikmu. Aku bahkan jika menghamburkan abunya, kamu bisa menandingiku bagaimana lagi? Seseorang yang belum pernah melihat dunia. Kamu selain kekerasan, apalagi yang kamu miliki? Aku akan memberitahumu dengan jujur. Menantuku, itu adalah keluarga terhormat di kota awan. Keluarga Chen, Pangeran Chen, kerabat di level atas dari grup Su. Grup Su, menggerakkan jari kecil, bisa membuatmu menghilang dari Yuncheng. Ayo, kalau begitu aku akan menunggu. Siapa yang berani berbicara besar di pernikahan saya? Siapa lagi? Dia adalah orang yang datang dari pegunungan. Ayah mertua, dulu kau memberikan kepada Rubing. Hanya menemukan seorang pria seperti ini. Lebih baik mencari anjing saja. Tutup mulutmu yang bau. Kau ini siapa? Di sini bukan tempatmu bicara. Kau berani memukul Chen Shao. Harus kau tahu, Chen Shao didukung oleh keluarga Su. Keluarga Su, keluarga terkaya di Yuncheng. Kau orang ini,
Tidak pantas bahkan untuk membantu Chen Sao mengenakan sepatu. Apakah kau punya hak untuk berbicara? Kau kodok bengkak, lihatlah. Hari ini adalah hari menikahi istrimu, pengantin pria ini. Aku akan melakukannya terlebih dahulu untukmu. Biarkan aku menikmatinya terlebih dahulu untukmu. Bagaimana denganmu? Cepatlah kembali ke tempatmu. Pergilah kembali ke lubang kotoranmu. Kau menjijikkan. Siapa istri dia? Benar, orang seperti dia. Bahkan babi tua pun dipelihara di dalam negeri. Kau mencari mati. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan dia. Berani menyentuh menantuku. Pukul dia. Pergi mati. Lepaskan Chen Sao. Cui Rubing. Kau berani memukulku. Itu adalah untukmu. Apa yang bisa kamu lakukan dengan memukulku? Jangan sentuh anak perempuanku. Itu adalah kamu. Kembali ke lembahmu. Chen Sao memukul dengan baik. Cepat pergi. Baiklah. Semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Berhenti. Aku ingin melihat siapa yang berani bergerak. Orang-orang keluarga Su. Nyonya Su. Segera sambutlah. Nyonya Su. Ternyata itu Nyonya Su. Sudah. Ada apa, Nyonya Su? Bisa datang? Keluarga Cui kami. Cemerlang. Untuk Nyonya Su. Tidak terduga rencana pernikahan putri kecil. Anda masih sempat datang. Chen Dasao benar-benar berwibawa. Berwibawa. Diam. Ini. Nyonya Su. Anda bahkan datang untuk memberikan hadiah secara langsung. Anda terlalu mengganggu. Jangan menghalangi. Apa yang terjadi? Bagaimana aku tahu? Tidak terduga dalam sehari. Kita sudah bertemu. 3 kali bertemu. Nyonya Su adalah. Apakah dia selalu mengawasiku secara diam-diam? Berani-beraninya. Kamu ini. Orang yang tidak tahu diri. Kamu berani menggoda Nyonya Su. Seseorang akan datang. Usir dia keluar untukku. Berhenti. Nona Su. Aku ingin melihat siapa yang berani. Aku bertindak atas perintah kakekku. Mengundang Tuan Jiang. Menjadi menantu kami di keluarga Su. Ah, ini. Apa yang kamu? Apa? Apakah ini terlalu konyol? Bagaimana mungkin? Nona Su. Kamu bilang kamu. Utamanya menikahinya. Anak ini. Kamu berani. Bagaimana? Apakah kamu punya pendapat? Nona Su. Bagaimana kamu bisa sembarangan menilainya? Tuan Jiang bukan urusan kalian. Menilai sembarangan. Tidak benar, Nona Su. Apakah Anda salah mengenal orang? Jiang Chen ini. Dia hanya datang ke pernikahanku. Hanya untuk makan dan minum gratis. Nona Su. Pria ini. Bahkan keluarga kami, Rubing. Tidak menyukainya. Bagaimana denganmu? Nona Su, pikirkan baik-baik. Dia hanya seorang pria dari gunung. Yang turun ke sini. Dia juga pantas mendapatkannya. Ya, benar. Mulut. Apakah dia layak untukku? Giliran kalian untuk ikut campur. Urusan keluarga Su. Kalian tidak berhak mengomentari. Meskipun Jiang Chen sekarang tidak memiliki apa-apa. Tapi keluarga Su kami punya uang dan status. Semua ini bisa saya berikan padanya. Saya yakin dia tidak membutuhkannya. Seperti keluarga kami. Tidak perlu merayu orang berkuasa. Mendaki ke atas. Apa? Keluarga Su benar-benar akan menikahkan diri dengan sampah seperti ini. Kapan orang ini mulai menyogok keluarga Su? Jika saya tahu, saya akan bersikap lebih baik padanya. Bersikap lebih baik. Siapa tahu di masa depan masih bisa memanfaatkannya untuk berhubungan dengan keluarga Su. Membangun hubungan. Memang benar. Cepat cari solusi. Nona Su, tadi kamu bilang ingin menikahi saya. Benar. Kakek sudah menyiapkan mas kawin. Ferrari di bawah. Ada juga villa tepi danau. Semuanya akan menjadi milikmu. Villa tepi danau. Itu Yuncheng. Daerah villa termahal. Orang ini, dia pantas mendapatkannya 6. Benar, benar. Ya, ini pun tidak bisa saya tinggali di keluarga Chen. Dia, bagaimana? Apa kamu punya masalah? Tidak ada yang tidak bisa diatasi. Saya sudah mengatakannya tadi. Jiang Chen, dia calon menantu keluarga Su kami. Anda menggertaknya. Ini sebanding dengan mengejek keluarga Su kami. Beruntung sekali. Siang Jiang ini baru saja turun dari gunung. Bagaimana bisa meraih cabang tinggi keluarga Su? Memang, pria ini, aku merasa jijik hanya dengan melihatnya sekilas. Bagaimana Su Jiangyu bisa menikah? Menyetujui untuk menikah dengannya. Dia pernah menyelamatkan nyawa Su Jiangyu, meskipun kita dianggap sebagai gerbang nomor 1 di Cloud City. Tapi tidak ada kesombongan sebesar ini. Bagaimana berani kalian berbicara seperti itu? Mulai hari ini, keluarga Cui dihapus dari keluarga terhormat Cloud City. Dikeluarkan. Ah, Nyonya Su, bagaimana bisa kau karena seorang pria mengeluarkan keluarga Cui kami?
tersingkir dari keluarga terkenal di Yuncheng. Oh, Nyonya Su, kami tadi, tidak sama sekali, menghina Jiang Chen. Benar, hanya bercanda dengan Jiang Daxian. Bermain-main, semuanya adalah kesalahpahaman. Tidak salah, kesalahpahaman. Bagaimana kalian berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Kalian menyambutku seperti ini. Itu disebut kesalahpahaman. Anda pengganggu. Masalah Jiang Chen hari ini belum selesai. Memukul orang dari keluarga Su. Masih berharap saya bekerja sama dengan kalian. Ke depan, bahkan grup Cui akan diblokir bersama-sama. Yunji, aku mohon padamu. Kamu minta pada Nyonya Su. Chen Sao, tolong bantu kami. Nyonya Su, lihatlah keluarga Chen kami. Setidaknya dianggap sebagai keluarga terhormat di kota Yun. Apalagi saya masih memiliki kerabat di perusahaan Anda, Wakil Presiden Su. Bekerja di bawah Su Wei. Lihatlah, bisakah pertimbangkan reputasiku? Maafkan mereka sedikit. Kamu pikir kamu siapa? Mulai dari hari ini, keluarga Cui dan keluarga Chen dikeluarkan bersama-sama dari keluarga terhormat. Apa maksud Anda dengan ini? Keluarga Chen dan Cui bersalah sama. Di keluarga terhormat, dikeluarkan bersama-sama. Nyonya Su, tidak benar. Kakek, aku benar-benar tidak tahu. Kamu adalah suami Nyonya Su. Aku baru saja salah mengira. Aku salah. Maaf, Nyonya Su. Kamu hanya untuk orang ini. Tidak takut menyesal? Menyesal. Hanya berdasarkan keluarga Chen kecil. Jika tidak ada yang lain, bisakah kamu ikut saya kembali? Kakek sudah menunggumu. Lalu aku akan melakukannya. Tidak sopan. Chen Sao, bagaimana kita bisa terlibat dengan seseorang seperti ini? Pria yang tidak beruntung. Sekarang kita telah membuat musuh dengan keluarga Su. Bahkan perusahaan pun benar-benar dihancurkan. Apa yang harus kita lakukan? Jiang Chen, kamu orang ini. Aku sudah selesai sekarang. Keluarga Cui kita benar-benar selesai. Tidak masalah. Saya punya cara. Cepat katakan. Apakah kamu punya cara? Paman sepupu saya, Chen Renfa. Tapi kota ular terkuat. Yunji, cepat telepon. Hari ini, aku akan memperkenalkanmu kepada Jiang dan keluarga Su. Membayar harga. Kakek, saya telah membawa seseorang. Mao, anak muda, apakah kamu masih mengenal saya? Menabrak mobil saya. Ya, itu aku. Mari, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini cucuku, Jiang Yue, juga calon istri kamu. Tidak mungkin. Apa yang kamu katakan tentang pertunangan? Itu serius? Bukan, pertunangan ini bukanlah alasan untuk keluar dari situasi sulit. Kami baru bertemu 3 kali. Cucumu benar-benar menyukai saya. Bertemu dengan Tuan. Siapa yang punya rencana terhadapmu? Jangan terlalu membanggakan diri. Kalau bukan karena perintah kakek, aku tidak akan datang mencarimu. Tua, cucumu tidak tahan bercanda. Sekadar bercanda, lalu pergi. Gadis pemalu, jangan dipikirkan. Tidak apa-apa. Hei, pemuda, ngomong-ngomong, satu hal lagi. Tua, apa yang kamu lakukan? Hormat kepada Tuan. Aku, jika tebakanku tidak salah, Tuan adalah pintu surga. Murid utama yang diwarisi langsung. Pintu surga berhutang budi pada keluarga Su. Aturan keluarga Su, bertemu dengan orang penting harus melakukan salam hormat. Bagaimana kamu tahu? Aku adalah anggota pintu surga. Saat itu, aku sebenarnya ingin membantu cucuku. Memilih menantu. Salah memilih Jiang. Kemudian aku mengirim orang untuk menyelidiki. Baru saja diketahui. Anda memegang. Ini adalah cincin jari dengan motif naga. Murid utama pintu surga. Itulah mengapa saya meminta bantuanmu. Sampai di sini dulu. Silakan bangkit. Tuan Su tidak perlu berlebihan. Sama-sama memberi pertolongan. Keluarga Cui dan keluarga Su benar-benar berbeda seperti langit dan bumi. Kamu memperlakukan saya seperti ini. Keluarga Cui, namun mempermalukan saya seperti ini. Kali ini mewakili Pavilion Tianwu, melaksanakan perjanjian pernikahan. Begitu mulia, keluarga Cui ini tidak hanya tidak menyambut dengan meriah, malah menghina dan merusak pernikahan di depan. Sungguh pantas mati. Mereka tidak hanya membatalkan perjanjian di depan umum, masih menghina guru saya yang telah tiada. Jika bukan untuk tuanku bertukar nyawa, 9 putaran Dewa Naga, bagaimana saya bisa bersabar? 9 putaran Dewa Naga, bukan di keluarga Su kita. Apa yang kamu katakan? Pada masa itu, keluarga Su mengalami kesulitan.
Saya mengirim cucu perempuan saya untuk berlindung di pavilion Tianwu. Setahun kemudian, keluarga Su bangkit kembali. Jiang Yue kembali. Di balik ini terdapat 9 putaran Dewa Naga. Mungkinkah tuanku melakukan kesalahan? Sepertinya pada masa lalu keluarga Cui ingin menjalin hubungan dengan pavilion Tianwu, maka menggantikan keluarga Su pergi ke Tianwu Pavilion, mengucapkan terima kasih secara langsung, mendapatkan kontrak pernikahan, menyebabkan kesalahpahaman hari ini. Hidupku seharusnya mengira Cui Rubing, salah mengira sebagai Jiang Yue. Begitulah adanya. Sekarang terlihat, kamu benar-benar akan menikahi cucu kecil. Menikah. Jika tidak, maka ilmu naga 9 putaran ini tidak akan mudah didapatkan. Meskipun kita sudah menikah, tapi ini hanya formalitas. Kita ke depannya akan tetap hidup terpisah. Jangan campuri hidupku. Aku juga tidak akan peduli padamu. Wanita di luar sana. Tidak mungkin, Nyonya Su. Mengapa kamu mengatakan saya seperti pria sampah? Ini adalah kartu identitas dari grup Qianjin di bawah Su. Perusahaan Qianjin. Kita akan bekerja bersama. Mulai bekerja bersama. Kamu cukup memperhatikan kepentinganku. Di perusahaan, kamu harus memanggil saya Su. Kita hanya memiliki hubungan atasan-bawahan biasa. Hubungan hierarki. Titik terpenting. Jangan memiliki pikiran tentang saya. Apapun. Sepertinya sulit untuk menaklukkan. Istri S. Benar-benar. Tugas berat dan jalan panjang. Su, ini tidak baik. Wakil Presiden Su baru saja mencari seseorang ke ruang keuangan, mengumpulkan banyak materi. Sekarang akan mengadakan rapat darurat. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Bawa dia ke pos kerja. Baik, Pak Su. Selamat pagi, Pak Jiang. Halo, mulai sekarang, Anda adalah staf Departemen Hukum sebelumnya. Dari Departemen Hukum. Departemen Hukum. Aku bukan pengacara. Aku juga tidak mengerti hukum. Pak Jiang. Departemen Hukum tidak hanya mengurus kontrak dan penagihan pinjaman. Penagihan. Maksudmu, aku adalah penagih. Aku, suami CEO Anda, di perusahaan Anda, hanya sebagai penagih. Pekerjaan di Departemen Hukum memiliki aturan yang ketat. Aku ingin melihat siapa yang keberatan. Ini adalah manajer Sun dari sebelumnya. Manajer Matahari. Saat ini, Departemen Hukum dikelola olehnya. Perusahaan kita sebelumnya adalah sebuah konglomerat besar. Tidak ada nepotisme di sini. Jika ingin bertahan di sini, harus mengandalkan kemampuan sejati. Tidak akan berhasil dengan cara licik. Tidak akan berhasil. Siapa bilang saya tidak punya kemampuan? Jadi, biar saya lihat. Kamu ini, apakah punya kemampuan? Grup Chen berutang 1 miliar kepada perusahaan kita. Saat ini perusahaan kita. Saya sangat membutuhkan dana ini. Pergilah dan ambil kembali. Anak ini sudah selesai. Manajer Sun menggodanya. Jangan bicara sembarangan. Keluarga Chen adalah orang penting di sini. Dia orang yang keras kepala. Uang ini sudah terutang selama lebih dari setahun. Semua yang pergi menagih utang, semuanya sudah diputus. Lengan dan kaki. Ya, manajer Sun adalah kancah kita. Bawahan andalan Wakil Presiden Su. Wakil Presiden Su. Dia juga cucu langsung Su Chengyuan. Mereka baru-baru ini. Pertempuran internal sangat sengit. Aku pikir anak muda ini kemungkinan akan dipecat. Ternyata orang tua ini tahu bahwa saya adalah suami dari Su Jiangyu. Sedang sengaja mencari masalah di sini. Bagaimana? Bisakah pergi? Bisa saja. Tapi mari kita bicara jujur. Jika saya berhasil mendapatkan kembali utang 1 miliar ini, di masa depan, ketika Anda di perusahaan Qianjin, melihat saya, rendahkan kepala Anda. Jika Anda bisa mengambilnya kembali, jangan minta saya merendahkan kepala. Jika Anda bisa mengambilnya kembali, jangan minta saya merendahkan kepala. Bahkan meminta saya memanggil Anda kakek pun bisa. Tapi uang ini, jika kamu tidak bisa mengembalikannya, segera pergi dari sini. Jangan menyesal nanti. Dengan cara ini, aku akan memberikanmu seorang rekan lagi, supaya kamu tidak mengataiku. Biar kamu bertarung sendirian. Anggi, ada apa, Manajer Sun? Kamu datang ke sini. Baiklah. Selamat pagi, Tuan Jiang. Baiklah, Manajer Sun. Kamu masih tahu bagaimana pasangan pria dan wanita tidak lelah bekerja? Beri aku pengaturan untuk gadis ini. Jangan terlalu sopan padaku. Panggil aku Kak Chen saja. Tidak usah banyak omong. Kalian segera pergi ke Chen Si sekarang. Bertarunglah denganku.
Pak Su, urusan sudah diurus. Aku juga sudah mengatur perusahaan. Anggi yang paling tidak berguna. Bersamanya, sekarang anak itu sudah pergi ke Chenxi. Aku menjamin mereka. Jangan berharap untuk kembali utuh. Kembali ke grup Qianjin. Kamu sudah melakukannya dengan baik. Nanti, kamu tidak akan kehilangan manfaat. Pergi saja. Kak Chen, kita akan memberikan peringatan sederhana ke Chenxi. Ingatkan Kak Chen, tagihan ini memang tidak bisa dikembalikan. Jangan dipaksakan. Takut pada apa? Kami datang untuk menagih hutang. Kami dalam posisi yang benar. Yang harus ditakuti, itu mereka. Bang Chen, kamu tidak tahu. Ini adalah ketua Chen. Chen Renfa. Dia adalah yang paling berpengaruh di daerah ini. Orang kuat di daerah ini. Yang didukung oleh kekuatan Lei Ye. Jika kita membuat Tuan Lei marah, kita berdua mungkin tidak tahu bahkan bagaimana matinya. Tidak tahu sama sekali. Kita sebaiknya tetap waspada. Jiang Chen, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu menikahi Su Jiangyu? Menjadi menantu di keluarga kaya. Kalian berdua yang diblokir oleh keluarga Su. Orang yang diblokir masih bisa datang. Aku sebagai karyawan Su. Mengapa tidak bisa datang? Kamu tidak melihat di mana kamu berada. Ini adalah wilayah keluarga Chen. Meskipun kalian dari keluarga Su, tidak bisa bersikap sembarangan di wilayah keluarga Chen saya. Mengambil alih wilayah. 2 orang. Tolong hormati. Jiang adalah penagih hutang dari Departemen Hukum kami. Penagih hutang dari Departemen Hukum. Penagih hutang. Aku pikir kamu sudah naik pangkat. Menjadi menantu di keluarga kaya. Ternyata di keluarga Su. Masih tidak berguna. Memang. Aku pikir kamu sudah naik pangkat di keluarga Su. Akan menjadi begitu terkenal. Hasilnya, lebih baik ambil milik keluarga Su. Makan sisa nasi saja. Saya menyarankan kalian berpikir baik-baik sebelum berbicara. Pikirkan dengan baik. Orang baru di keluarga Su. Apakah mungkin, kamu ingin membawa saya kembali? Gigit sekali untuk tunjukkan pada tuanmu. Dan kamu, pulang dan beritahu bosmu. Hari ini jika mengirim orang lain untuk menagih hutang, saya mungkin juga bisa memberikan. Tapi jika itu orang ini, jangan berharap, kamu. Namun, jika kamu ingin berbicara dengan saya, berbicara secara pribadi, saya bisa mempertimbangkannya, membantu kamu memohon. Bermarga Chen, berani sentuh dia dan lihatlah. Hari ini saya mewakili keluarga Su, untuk menagih hutang, berikan sedikit rasa hormat padaku. Yun Jie, kamu baik-baik saja kan? Kamu mencari mati ya? Berani menyentuh saya? Kamu tidak ingin hidup lagi? Ini dianggap sudah menyentuh. Chen Sao, kamu benar-benar sombong. Bodoh yang tidak tahu diri. Ini adalah grup Chen. Grup Chen didukung oleh itu Tuan Lei dari Yun Cheng. Saya memaafkannya karena tidak mengetahuinya juga. Siapa sih Tuan Lei? Kamu pikir saya, Chen Family, begitu mudah diatasi? Saya sedang memikirkannya sebelumnya. Mencari kamu untuk melunasi hutang. Tidak disangka kamu tidak tahu diri. Datang sendiri. Penjaga keamanan. Tarik dia keluar untukku. Aku akan menghajarnya. Ibunya pun tidak akan mengenalinya. Kak Chun, jangan takut. Ini aku. Tenanglah. Sudah hampir mati. Masih sempat berpura-pura. Gadis kecil, aku beritahu kamu. Bergantung padanya tidak berguna. Dia sendiri sulit untuk melindungi diri. Lebih baik kamu merangkak dengan patuh. Di kakiku, aku masih bisa merawatmu dengan baik. Saya di sini. Lihat seberapa sombongnya kamu. Kapan? Lepaskan dia. Kamu orang ini. Berhenti berpura-pura. Tidak akan pernah berakhir, kan? Siapa datang? Serang dia. Cepat lepaskan dia. Kapan orang ini punya keberanian sebesar itu? Kamu berani menyentuhku. Orang-orang Chen, kamu punya keberanian besar. Kamu belum pernah melihatku. Keberanian yang lebih besar. Setelah menyelesaikan mereka. Sekarang, saatnya aku menyelesaikanmu. Kamu berani menyentuhku. Saya akan menelepon sekarang. Hubungi pamanku. Baiklah. Jika dia datang, kamu akan selesai. Kamu pukul saja. Kamu malah pukul saja. Paman kedua. Di dalam grup Chen, seseorang sedang membuat masalah sekarang. Bahkan melukai orang kita. Cepat selamatkan kami. Kak Chen, ketua dewan direksi grup Chen. Tapi Chen Renfa 2, orang yang menyinggung dia. Semua dalam keadaan tidak jelas. Atau kita sebaiknya mundur saja. Mengapa sekarang baru takut? Sudah terlambat. Paman kedua saya didukung oleh aliran terbesar di Zongyuan. Lei Ye dari Sekte Murong. Seluruh kota awan.
Dia adalah langit. Naga hitam itu milik Tuan Chen. Asisten yang handal. Dia dikirim oleh Tuan Lei. Ahli. Dia memiliki reputasi di dunia hitam dan putih. Semua orang terkenal. Aku akan menghancurkan kalian berdua sampai mati. Dengan mudah. Kak Chen. Tenanglah. Kak Chen. Itu tidak menakutkan. Kita datang untuk menagih hutang hari ini. Tidak ada kata menyerah di tengah jalan. Aku tidak peduli dia dari aliran mana. Siapapun mereka, aku akan mengalahkan mereka. Aku akan mengikuti perintah tanpa ragu. Jika kamu sungguh-sungguh ingin mati, maka aku akan memberimu kesempatan. Mati kau. Ini sudah keterlaluan. Paman kedua, dialah orangnya. Orang yang melukai anggota keluarga Chen kami. Siapa berani menyentuh anggota keluarga Chen kami? Hari ini saya datang untuk menagih hutang. Berani sekali. Menantu Sujia yang tidak berguna. Berani masuk ke wilayah keluarga Chen kami. Berani bersikap sembrono di wilayah kami. Kamu sudah bosan hidup ya? Kamu adalah Chen Renfa. Hari ini saya mewakili Drup Sushi. Datang untuk menagih hutang 1 miliar. Kamu berani meminta uang kepada Chen Renfa. Kamu sudah bosan hidup ya? Hutang harus dibayar. Bahkan prinsip dasar seperti ini. Kamu tidak mengerti. Kamu masih membuka perusahaan apa? Saya menghargai keberanianmu. Hutang 1 miliar ini saya bisa memberikan padamu. Namun, kamu harus bisa mengalahkannya. Saudaraku Heilong, jika kamu menang, hutangku akan kuberikan padamu. Jika kamu kalah, aku akan melemparkanmu ke laut, untuk diberi makan hiu. Baiklah, paman kedua, lakukanlah seperti itu. Jika dia kalah dari Heilong, kalah dalam pertarungan, maka lemparkanlah dia ke laut, untuk diberi makan hiu. Si bocah ini, sejak hari pernikahan kacau itu, seharusnya sudah dipukul mati. Pada saat itu, diselamatkan oleh Jiang Yue, masih berani datang hari ini. Bukankah ini memancing musuh? Kak Chen, jangan bertaruh dengan mereka. Mereka semua berada di dunia hitam. Benar-benar akan membuang kita ke laut untuk diberi makan ikan. Siapa yang hidup atau mati hari ini? Belum tentu. Jangan terlalu cepat membuat kesimpulan. Anak muda, terlalu tidak tahu diri. Aku bilang padamu, aku, saudara hitam naga ini. Saat aku membantai di mana-mana, kamu bahkan tidak tahu di mana. Kamu masih menyusui. Aku ingin melihat, apakah mulutmu yang keras, atau nasibmu yang keras. Aku tidak meminta kamu mengalahkan aku. Asalkan kamu bisa bertahan hidup di tanganku. Bertahan hidup, meskipun kamu menang, aku akan memberimu 3 langkah pertama. Jangan banyak bicara. Kamu akan bertarung atau tidak. Jangan buang-buang waktu. Jika kita menunggu lebih lama, sayur sudah dingin. Hitam naga, ada apa denganmu, Tuan kedua? Saya tidak bisa melihat keahliannya, dan kekuatan dalamnya sangat kuat. Aku bukan lawannya. Lepaskan dia. Kak Chen, kamu benar-benar mengalahkannya. Kalian semua pada akhirnya. Apa? Bagaimana mungkin? Heilong tidak bisa mengalahkanmu. Seseorang tanpa aliran atau sekte. Kamu sebenarnya siapa? Aku. Siapa? Penagih hutang. Tuan R. Utang 1 miliar ini, pasti tidak boleh memberikannya. Dia bahkan menghina Tuan Lei. Aku akan memberitahu Tuan Lei, pasti tidak boleh membiarkannya pergi. Cepat pergi, sesuai kesepakatan. Siap menerima konsekuensi. Memberikan uang. Kamu tidak bisa pergi hari ini. Tunggu sampai Tuan Lei datang. Lihat bagaimana kamu menanganinya. Hei, apakah kalian sudah selesai atau tidak? Ini satu setelah yang lain. Setelah beberapa saat, dia akan menjadi master kedua lagi. Sebentar lagi Heilong lagi. Hei, kalian semua pada akhirnya. Apakah ada yang bisa bertarung? Jika tidak bisa bertarung, maka cepatlah mengembalikan uang. Anak muda, pada awalnya hanya masalah sepele 1 miliar. Karena kamu meminta mati. Tunggu sampai Tuan Lei datang. Akan segera memenuhi keinginanmu. Kakek, kamu mengirim Jiang Chen untuk menagih utang dari keluarga Chen. Saat ini Jiang Chen bertanggung jawab atas bisnis penagihan hutang perusahaan. Saya tidak tahu apakah dia pergi ke keluarga Chen atau tidak. Namun, keluarga Chen seharusnya bukan apa-apa. Satu keluarga Chen juga tidak apa-apa. Adalah kaisar tanah di kota ini. Dia adalah petir yang siap meledak. Jiang Chen ini benar-benar tidak takut mati. Berita yang baru saja didapat. Dia juga untuk kita. Drup Qianjin. Aku takut dia akan terlibat masalah. Cepat pergi melihat. Lei Ye ini
adalah kaisar tanah di kota ini. Dia adalah petir yang akan menyambar siapapun. Jiang Chen ini benar-benar tidak takut mati. Namun, dia juga melakukannya untuk kita. Grup Qianjin, jangan bicara dulu. Kamu cepat pergi melihat. Jika benar-benar mengganggu Tuan Lei, ternyata benar-benar akan datang. Dia adalah kaisar tanah di kota awan. Bahkan Tuan Su juga harus menghormatinya. Harus menghormatinya. Atau kita sebaiknya mundur saja. Jadi, Kak Chen, cepat minta maaf. Chen Renfa minta maaf. Jika benar-benar mengganggu Tuan Lei, jangan sebut kita berdua. Bahkan seluruh Qianjin. Semuanya akan berakhir. Temui Lei Ye. Siapa berani membuat kekacauan di wilayah Tuan Lei? Ada masalah di wilayah Tuan Lei. Ayo lihat dia seberapa sombongnya. Aku ingin melihat seberapa sombongnya dia. Desa Tanah. Sekarang terlambat untuk memohon ampun. Saya menasihati Anda. Lebih baik segera cari istri kamu. Cari tempat untukmu. Bersiaplah untuk menerima konsekuensinya. Benar. Sekarang bukan hanya kamu yang akan mati. Kelompok Qianjin. Kami juga tidak akan tinggal diam. Kamu, seorang yang tidak berguna. Lebih baik mati dengan tenang. Tuan Lei, dia yang membuat keributan. Dia tidak hanya membuat masalah di keluarga Chen. Bahkan melukai Pangeran Naga Hitam. Dan melukai dia. Seorang pria pengembara. Berani berbicara kasar kepada Anda. Berani sekali. Saya tidak peduli apakah Anda Tuan Lei atau Tuan Huo. Karena keluarga Chen ini dilindungi olehmu. Maka biarkan mereka segera mengembalikan uang. Berani sekali. Di depanku. Masih berani bicara begitu. Bukan aku yang berhutang uang. Ada sesuatu yang tidak berani kamu katakan. Saya tidak ingin banyak bicara. Mau memberi atau tidak? Ataukah, apakah kamu ingin aku memukulmu sampai kamu menyerah? Sepertinya otakmu benar-benar kacau. Terakhir kali saya berani bersama Pak Lei. Orang yang berani berteriak seperti itu. Rumput di makam sudah setinggi pinggang. Benar. Lei Ye Jian Ye. Tapi ini adalah aliran terbesar pertama di Tiongkok. Orang-orang dari aliran Murong. Bahkan aliran nomor 1 di dunia. Di depan pintu gerbangku. Bahkan tidak seberapa. Tidak dihitung. Sang kakek, Anda bisa melihatnya. Di depanmu. Berani bicara besar. Jika kita tidak menghilangkannya hari ini, citramu akan sulit dipertahankan di masa depan. Omong kosong. Mengingatkanmu. Bukankah kamu berutang? Aku memberikanmu kesempatan. Aku memiliki 4 ahli di bawah saya. Sama kuatnya dengan Black Dragon. Jika kamu bisa mengalahkannya, aku akan memberikan hutang ini padamu. Bawahan sang kakek. Dia memiliki 4 ahli besar. Disebut 4 raja besar. Keempat ahli besar ini. Di bawah mereka, tidak ada satu orang pun yang masih hidup. Keempat ahli besar akan bertindak bersama. Kamu, orang itu, bersiaplah untuk mati. Saudara Chen, mari kita minta maaf. Tuan Lei bahkan tidak berani mengganggu Tuan Su. Seseorang yang tidak boleh diacuhkan. Jika dia bersikeras untuk mati, aku rasa kita tidak perlu menghalanginya. Mari kita mundur sedikit, agar tidak terkena percikan darah. Darah akan memercik ke tubuh kita. Aku tidak peduli dengan 4 raja besar itu. Hari ini, bahkan jika sang raja surga datang pun, selama aku, Jiang Chen, di sini, kamu juga harus mengembalikan uang. Hukum, berhenti. Chen, jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Patahkan kakinya. Lempar ke laut. Itu Jie. Masalah hutang. Kita bisa berbicara. Tapi Jiang Chen, Su, bicara serius. Hari ini bukan hanya tentang hutang. Dia telah menghina Jie kami. Melukai naga hitamku. Kamu tunggu saja. Bersiaplah untuk mengurus jenazahnya. Mengambil jenazah. Berani sekali. Hutang hari ini. Saya pasti akan kembali. Jiang Chen, diam. Beruntung kamu tahu diri. Untuk menyelamatkan suamimu. Itu juga bisa. Hanya kamu. Sekarang, lepaskan semua pakaianmu. Menari. Untukku dan Jie. Nikmati. Nanti, biarkan dia tetap hidup. Berani sekali mengganggu istriku. Berbicara seperti itu. Kamu ingin mati, kan? Jiang Chen, pergi keluar dan tunggu aku. Jiang Jing, Jiang Chen. Bawa barangnya. Jie, mari kita mulai. Biarkan dia tetap hidup sedikit lama. Biarkan dia melihat kita. Nikmati istrinya. Kemudian lemparkan dia ke laut. Beri makan ikan. Buang dia untukku. Itu Tuan Lei. Siapa yang bisa menyelesaikan ini dengan baik? Tunggu aku. Gunakan istrinya. Berikan hadiah pertama kepadanya. Jika kalian ingin mati. Kalau begitu aku akan membantumu.
Ini, apa yang sedang terjadi? Tuan Lei, apa yang terjadi dengan keempat master ini? Siapa sebenarnya kamu? Aku sudah bilang, pengutus utang. Hari ini, kamu harus memberikan uang itu padaku. Kamu bilang dia hanya seorang pria yang turun dari gunung. Dia bisa mengalahkan bawahanku. Keempat master besar. Dari aliran mana dia sebenarnya? Lei Ye. Orang ini memang tidak berguna. Dia hanya dari aliran liar. Belajar sedikit ilmu bela diri. Aliran mana sebenarnya kamu? Yaman Yepai. Itu adalah pintu surga. Cui Rubing. Jika kamu berani bicara lagi, aku akan menghancurkan seluruh keluarga Cui. Menghilang di Yuncheng. Kamu, tunggu. Apa yang baru saja kamu katakan? Itu pintu apa? Berubah namun tidak mengubah asal-usul. Pintu surga. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Aku tidak peduli dengan pintu apa. Menyinggung Tuan Lei. Hanya ada satu jalan menuju kematian. Apa itu Tianwu Pavilion? Mengambil cincin jari palsu. Apa yang kamu kenakan di sini? Hanya seorang. Sebuah aliran liar tanpa nama. Tuan kami Lei. Dia bisa membunuhmu dengan satu tangan. Cepat berlutut di depanku. Sepertinya. Apakah kamu mengenal cincin jari ini? Hormat kepada Tuan. Saya telah salah. Menyebabkan beberapa bawahan buta. Berani menentang Tuan secara terang-terangan. Mohon maafkan kami, Tuan. Bukan Lei Ye. Mengapa Anda memberikan hormat padanya? Menghormati dia seperti ini. Berani sekali. Berani melawan atasan. Dia adalah seorang Tuan dari Tianwu Pavilion. Jika bukan karena perlindungan Tuan, kamu sudah mati. Tianwu Pavilion bukanlah aliran liar tanpa nama. Apa itu aliran liar? Membuatmu buta. Mengapa Tianwu Pavilion adalah aliran terbesar di Tiongkok? Tempat lahirnya banyak ahli aliran. Tempat asal. Aliran terbesar di Tiongkok. Bukankah ini kelompok Murong? Apa ini Tianwu Pavilion? Tianwu Pavilion ini. Bukan beberapa puluh tahun yang lalu. Lalu jatuh? Tuan. Apakah Anda salah? Pintu surga ini. Bagaimana mungkin? Aliran terbesar di Tiongkok. Dia pasti palsu. Tuan Lei. Benar. Cincin gioknya. Pasti juga palsu. Hanya untuk merayu keluarga Cui kami. Tanpa memilih cara. Tutup mulutmu. Kalian bertiga buta. Otak kalian juga tidak berfungsi. Dengarkan baik-baik. Pemimpin pintu surga bernama Murong. Alias pintu surga. Disebut aliran Murong. Tuan, tenangkanlah. Saya tidak tegas kepada bawahan saya. Orang-orang ini pasti akan dihukum dengan tegas. Tuan Lei. Tuan Lei, tolong ampuni. Saya salah lihat. Mohon belas kasih. Yang kamu sakiti. Tapi itu Tuan Jiang. Sesuatu yang layak untuk mati. Jangan memohon padaku. Saya salah lihat. Tolong maafkan saya. Aku ini. Semua gara-gara orang ini. Itu dia. Paman kedua. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang jadi paman kedua kamu? Kamu ini si Alan. Keluarga Chen kami hanya karena kamu. Berapa banyak masalah yang telah kita timbulkan. Mulai sekarang, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Semua hubungan. Yunjie. Aku mencintaimu, Yunji. Paman kedua. Ini seperti es dia, lukisan, dan kamu sepanjang hari, hanya membuat masalah untuk keluarga Chen. Aku sudah bilang padamu, sekarang cepatlah berpisah dengannya. Saya minta maaf kepada Anda. Baiklah. Enam orang. Mengapa belum datang? Belum keluar. Apakah Jiang Chen baik-baik saja? Jiang Chen. Tuan Lei. Jiang Chen tidak bijaksana. Sudah menyakiti Anda. Tuan tidak mengingat kesalahan orang kecil. Adik tidak bisa melakukan ini. Universitas Jiang. Jiang, tipe pria seperti ini. Aku belum sempat menghargainya. Bagaimana bisa tidak bisa berdamai dengannya? Ini. Apa artinya ini? Ini adalah grup Chen. Cek 1 miliar. Selain itu, aku, Lei, yang akan memutuskan. Di masa depan, Chen, bahan terbaik, akan disediakan dengan harga murah kepada grup Qianjin. Tuan Lei, apakah Anda dekat dengan Jiang Chen? Hubunganku dengan Jiang. Sedikit utang tidak masalah. Sebenarnya di sana, begitu menemui masalah apapun,
Silakan datang mencari saya, Lei. Sudah malam. Adik-adik tidak apa-apa. Segera pergi. Bawa Jiang kembali untuk istirahat. Baiklah. Terima kasih, Lei. Baiklah. Baiklah. Kita pergi dulu. Baiklah. Jiang Chen, siapa sebenarnya kamu? Bahkan Lei bisa begitu padamu. Guru, tolong beritahu saya. Teknik naga 9 putaran. Di mana itu? Guru, jangan pergi. Guru. Kamu baik-baik saja? Jangan lihat dulu. Kamu cepat keluar. Aku tidak bermaksud begitu. Aku akan segera kembali ke kamar. Apa yang terjadi? Sekarang semuanya sudah dilihatnya. Teknik naga 9 putaran ini sebenarnya benar-benar di sana. Tubuh Su Jiangyu. Ternyata Su tidak menipu saya. Tapi Su, gadis ini, benar-benar cantik. Setiap hari bersamanya, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Ini bukan ujian yang disengaja. Apakah ini tugas veteran? Su Jiangyu, mengapa tidak mengetuk pintu? Langsung masuk saja. Su Jiangyu, aku akan memaafkanmu jika kamu memanggilku. Karena kebaikan sepupu. Bersihkan barang-barangmu sendiri. Pergi sana. Wei, apa maksudmu? Jiangyu, tidakkah kamu merasa? Duduklah di tempat ini. Tidak terlalu cocok kan? Kamu bilang kamu nol. Kamu bilang rumahmu. Seorang wanita di rumah. Karena sudah menikah. Menjadi apa sebagai CEO? Lakukanlah dengan baik. Jadilah ibu rumah tanggamu. Tempat ini disetujui oleh kakek. Dan diputuskan oleh banyak pemegang saham. Diputuskan melalui pemungutan suara. Apakah kamu punya pendapat? Di rapat pemegang saham. Mengapa tidak disebutkan? Jangan membuat masalah besar. Jiang Chen, meskipun hanya seorang penagih hutang, tidak sampai seperti itu. Tidak bisa memberimu makanan dan minuman. Karena sudah menikah. Lebih baik segera berikan dia seorang anak. Wakil Presiden Su, ini adalah perusahaan. Urusan resmi harus diurus. Urusan pribadi seperti ini, lebih baik pulang dulu dan bicarakan lagi. Baiklah. Urusan resmi harus diurus. Tunggulah. Su, ini tidak baik. Semua pemegang saham sudah datang. Mereka sedang berisik ingin mengadakan rapat pemegang saham. Para direktur yang terhormat, hari ini mengumpulkan semua orang untuk rapat, karena ada masalah di perusahaan. Sejak Su Jiangyu menjabat, terlihat tenang. Namun sebenarnya rantai keuangan sudah menghadapi krisis besar. Jika terus seperti ini, perusahaan bisa kolaps kapan saja. Ancaman. Berdasarkan apa kamu berkata begitu? Su Jiangyu. Pak Su, inilah kamu. Setelah menjadi direktur, apa yang kamu berikan kepada kami? Apakah kamu puas dengan jawaban kami?